Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab azkar wa ad'iya as-sujud, zikir-zikir wa ad'iyatus sujud, zikir-zikir dan doa-doa ketika sujud. Di sini ada beberapa zikir dan doa yang hampir sama dengan bacaan yang dibaca ketika ruku'. Ya. Zikir dan doa ketika ruku' ini demikian juga ketika sujud, menurut sebagian para ulama hukumnya wajib untuk dibaca. Di antaranya adalah disebutkan di sini subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Disebutkan dalam hadis dari riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anha tentang zikir subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabus shalah, kata beliau, hadza afdalu ma yuqal fis sujud. Ini subhana rabbiyal a'la adalah zikir yang paling afdal ketika sujud. Fawasfur rabbil ulu fi hadhil hal fi ghayatil munasabah li halis sajid alladhi qad hatta ila sufli ala wajhihi fadzakara uluwa rabbih fi hali suqutihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, mensifati Rabb Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian pada saat seperti ini, yaitu pada saat sujud, adalah puncak kesesuaian bagi orang yang sujud, yang mana dia telah menyungkur ya pada bagian bawah, ya telah turun menyungkur ke bawah di atas wajahnya, lalu dia menyebutkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala pada saat dia berada pada kerendahan atau pada saat dia menjatuhkan wajahnya tadi. Ini kondisi yang sangat-sangat cocok ya pada saat seorang hamba menjatuhkan dirinya, menyungkurkan dirinya ke bawah, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Dia mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian, menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala pada saat dia sedang berada pada kerendahan. Ini merupakan ghayatul munasabah, puncak yang sangat cocok. Kemudian jelas ya, ini semua antum mungkin sudah bisa semua subhana rabbiyal a'la. Kemudian zikir yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini juga zikir dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW yukthiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian di antara zikir yang ada adalah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Apa nih? Kitab itu. Kitab atas nama ana. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini juga hadisnya sahih. Kemudian juga zikir subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh.
Juga zikir subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Nah, ini diantara zikir-zikir ketika rukuk dan juga dibaca ketika sujud. Kemudian juga diantaranya adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, laka sajadtu, aku sujud hanya kepadamu. Wa bika amantu, aku beriman hanya kepadamu. Wa laka aslamtu, aku berserah diri hanya kepadamu. Anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Sajada wajhi, wajahku sujud lilladzi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakannya. Wa sawwarahu fa ahsana suwarahu, wajahku sujud kepada zat yang telah membentuknya dengan bentuk yang paling bagus. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan juga sujud kepada zat yang telah memecah pendengaran dan penglihatan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, zat yang paling bagus dalam mencipta. Ini juga hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Kemudian diantara zikir juga adalah Allahumma ghfirli dzanbi kullah wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, diqqahu wa jillahu, baik yang kecil ataupun yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, baik yang awal ataupun yang akhir, wa alaniyatahu wa sirrahu, baik yang terang-terangan ataupun yang tersembunyikan. Kemudian juga diantara zikir ketika sujud adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Dan juga Allahumma ighfir lima asrartu wa ma a'lantu. Nah, ini diantara bentuk zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca ketika sujud. Nah, ini penting ya, baca doa-doa seperti ini tadi, apalagi pada kondisi sedang sujud ya. Ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrab ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajidun. Ya, kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud, ya. Faqaminun ayustajabulah. Maka sangat pantas, sangat layak ketika seorang hamba tersebut berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadisnya sahih ya ikhwan. Adapun doa yang Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik, ini hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Dia menceritakan, faqadtu Rasulullah SAW lailatan minal firash faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Ketika itu aku kehilangan Rasulullah SAW pada suatu malam, kemudian aku pun mencari Rasul dan ternyata tanganku nempel ya, jatuh pada telapak atau punggung telapak ya, telapak bagian dalam telapaknya Rasulullah SAW, telapak kakinya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul sedang sujud, kedua kaki beliau terpancang. Wa huwa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya.
Juga hadis Allahumma ighfir lima asrartu wa ma a'lantu, ini juga hadis sahih ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i rahimahullah. Wallahu ta'ala shawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Antum hafalkan doa-doa yang ada ini tadi ya. Dihafalkan, nanti disetorkan ya. Naktafi bihadzal qadar. Mungkin ini tidak akan lama ya, paling beberapa kali pertemuan mungkin selesai dari buku yang kita kaji ini tadi ya. Jadi antum akan nanti kalau sudah selesai nanti akan ada ujian ya. Difahami, nanti disetorkan. Naktafi bihadzal qadar.